Saya dan suami saya, Gunawan Wibowo dari pernikahan, sampai sekarang telah berjalan bersama selama 7 tahun. Semua orang bilang kami adalah pasangan sempurna di kalangan orang kaya membuat orang iri. Dia diakui sebagai pria keluarga yang baik, tenang, dan setia. Selain aku, dia tidak pernah membiarkan wanita lain mendekat. Sudah lelah ya. Tapi tak disangka, di hari aku pulang dari rumah sakit setelah melahirkan, dia malah membiarkan magang yang baru datang Anissa Permata duduk di kursi depan yang khusus untukku. Hanya karena dia mirip dengan cinta pertama yang sudah meninggal. 7 tahun lalu, cinta pertama Gunawan Wibowo untuk menyelamatkannya, Xiao Xiao tenggelam secara tidak sengaja dan meninggal. Aku mohon jangan pergi. Ini menjadi rasa sakit yang abadi di hatinya. Jangan tinggalkan aku sendirian. Dan luka yang tak bisa hilang. Halo, Mbak. Aku asisten baru Pak Gunawan juga, adik tingkat kuliahnya, Anissa Permata. Dengar dari kakak tingkat akan menjemput Mbak pulang dari rumah sakit, jadi aku numpang naik mobil. Tidak ada yang memberitahumu tempat di sampingnya hanya boleh didudukiku? Tapi Mbak, ini Pak Gunawan yang menyuruhku duduk di sini. Dia bilang padaku, aku minum alkohol duduk di depan akan lebih nyaman. Dan lagi, Mbak kamu menggendong bayi duduk di belakang lebih aman. Gaun haute couture baruku kenapa ada di tubuhmu? Ini dipinjamkan Pak Gunawan padaku. Kami baru saja pergi ke pesta, aku tidak punya gaun yang cocok, jadi Pak Gunawan mengajakku ke rumah untuk memilih satu. Mbak, tenang saja, pasti akan aku cuci bersih, dan kembalikan dijamin tidak akan kotor. Cinta pertama Gunawan Wibowo sudah meninggal, Anissa. Permata ini mirip sekalipun hanyalah barang tiruan. Masih tidak bisa menggoyahkan posisiku sebagai yang asli. Hanya saja sorot mata penuh kesombongan yang tak disembunyikannya membuatku merasa sangat menyakitkan mata. Mbak, di luar anginnya besar, cepat naik ke mobil. Aku tidak akan membiarkan ada yang mengincar milikku. Turun. 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 Sayang, Anissa Permata tinggal satu persimpangan lagi. Setelah dia sampai di rumah, baru kita naik lagi juga tidak apa-apa. Aku bilang untuk terakhir kalinya. Turun. Ibu, maaf. Baju. Lepas. Nona Anissa Permata ya. Sebagai istri atasanmu dan juga wakil direktur perusahaan, perlu kuberi nasihat. Jangan berkhayal akan hal yang bukan milikmu. Ingat, barang milikku. Meski aku sudah tidak mau, bukan berarti jadi milikmu. Karena rumahmu cuma sebentar lagi, kami tidak akan mengantarmu lewat jalan memutar. Kalau begitu pulang. Ya. Sayang, aku tidak bilang ke kamu, ini salahku. Aku cuma mikir, kamu belum pulih sepenuhnya sayur-sayuran itu sayang kok kalau dibuang.
Kamu bilang gitu. Jangan-jangan kamu benci karena tubuhku berubah setelah melahirkan, ya? Enggak kok, aku yang salah ngomong. Kamu kan tahu, aku nggak bermaksud begitu. Gunawan, sudah 7 tahun, ini pertama kalinya kamu membiarkan wanita lain duduk di kursi depan yang khusus untukku, itu pun di hari aku pulang dari rumah sakit setelah melahirkan. Kenapa? Sudah bosan dengan hubungan kita? Sayang, ternyata kamu cemburu karena itu ya. Aku benar-benar tidak bersalah. Aku cuma lihat hari ini jam pulang kerja susah cari taksi. Kebetulan aku mengantarnya. Kalau kamu tidak suka, aku akan lebih hati-hati lain kali. Wajah Anissa Permata itu membuatmu kasihan ya? Kalau kamu masih tidak bisa melupakannya, aku bisa mengalah. Oh, ternyata kamu cemburu. Sayang, aku sangat sadar. Di hidupku hanya ada kamu. Orang lain bukan apa-apa. Kamu dan anak adalah segalanya. Bagiku, aku cuma mempertimbangkan bahwa Anissa adalah adik tingkatku. Aku janji. Dia cuma bawahan aku. Kami tidak akan punya hubungan lain yang melampaui batas. Mengingat kamu bersumpah begitu yakinnya, aku percaya kamu sekali lagi. Kamu jauhi Anissa Permata, itu mulai sekarang. Aku tidak mau kejadian seperti hari ini terulang lagi. Siap. Oke, sayang. Ini yang Bapak khusus lelang senilai 5 juta kalung Mutiara Putri Diana. Istri Bapak pasti senang menerima kado ulang tahun pernikahan ini. Pasti sangat senang. Kalung ini cantik sekali. Anissa, kamu kenapa? Kamu demam. Tidak apa-apa, Pak Gu. Mungkin anginnya terlalu kencang. Kemarin pulang jalan kaki dari rumah sakit saya tidak sadar. Jadi agak masuk angin. Bapak tenang saja, saya jamin tidak akan mengganggu kerja. Tidak apa-apa. Sudah. Maaf ya, Kak. Kemarin bikin kakak ipar tidak senang. Ini semua salahku sendiri. Yang harus minta maaf itu aku. Kemarin istriku membuatmu malu. Kakak ipar benar. Aku cuman magang, wajar kalau mendapat perlakuan kurang enak. Kalau kamu suka, ini aku berikan untukmu. Anggap saja sebagai ganti rugi. Jangan, Kak. Kalau kakak ipar tahu, pasti tidak senang. Tidak apa-apa, sekarang sini. Aku pasangkan untukmu. Terima kasih ya, Kak. Pak Gu. Bapak memberikan kado ulang tahun pernikahan yang disiapkan untuk istri kepada Anissa. Bagaimana dengan istri Bapak nanti? Tidak apa-apa. Cynthia punya banyak perhiasan. Dia tidak kekurangan yang ini. Oh ya, waktu beli dulu bukannya ada bonusnya? Sini, ambilkan itu untukku. Selamat ya Bapak Shen. Dengar-dengar, Gunawan Wibowo habiskan uang banyak untuk membelikanmu kalung Mutiara Putri Diana sebagai hadiah hari jadi pernikahan. Bahkan bonusnya, anting mutiaranya, dia pilih sendiri. Hubungan kalian benar-benar bikin iri. Gimana dengan kontraknya? Tenang saja, kontrak senilai 500 juta sudah siap. Besok saya akan Sebagai perwakilan grup Muwan, mengantarkannya sendiri ke grup Gunawan. hadiah hari jadi pernikahan kalian berdua sungguh luar biasa. Satu lebih mewah dari yang lain. Kamu masih belum mau jujur pada Gunawan? Bahwa penyandang dana utama grup Gunawan, grup Muwan, pemegang saham pengendali sebenarnya adalah kamu. Gunawan sangat gengsi. Aku tak mau membantunya dengan grup Shen, karena itulah. Tapi sekarang grup Gunawan sudah perlahan stabil. Saat pesta bulanan nanti, aku akan beritahu dia kabar ini. Nanti bisa dibilang dua kebahagiaan sekaligus. Gunawan pulang. Aku tutup dulu ya. Pulang ya.
Sayang, 7 tahun pernikahan, selamat hari jadi. Terima kasih, panggilan sayang. Ada apa? Tidak suka? Enggak kok. Aku suka apapun yang kamu berikan. Kalau gitu aku mandi dulu ya. Kak, kalung mutiara yang kamu berikan padaku, aku sangat suka. Terima kasih, Kak. Bos besar bilang, setiap gadis adalah putri. Air mata adalah mutiara yang berharga. Meskipun diperlakukan tidak adil, tetap harus maju terus. Siap, bos besarku. Gunawan Wibowo mengambil kalung mutiara yang seharusnya milikku dan memberikannya pada seorang magang, tapi malah mengambil barang gratis untuk diberikan pada istrinya sendiri sebagai hadiah hari pernikahan. Inikah yang kamu sebut tidak ada hubungannya? Karena kamu mau melindunginya, jangan salahkan aku kalau aku tidak memberi kamu muka. Halo Bos Shen. Halo, Bos Shen. Bos Shen, akhirnya Anda kembali. Sudah selesai masa nifasnya. Belum. Hari ini aku ke kantor untuk urusan tertentu. Sekalian mengambil yang ditaruh di kantor untuk pesta bulanan anak. Oh ya, kantorku sudah 2 bulan tidak dipakai. Tolong carikan beberapa tanaman pot untuk ditaruh di dalam. Ada apa? Bos Shen, kantor Anda ada orang. Kakak, Sayang, bukankah kamu masih dalam masa nifas? Kenapa datang ke kantor? Pak Gu, kenapa di kantor saya bisa muncul begitu banyak barang yang bukan milik saya? Sementara piala saya ada di tempat sampah. Nah, Pak Shen, kantor ini sudah bukan milik Anda lagi. Siapa yang bisa jelaskan pada saya? Saya seorang wakil presiden grup, pemilik perusahaan. Kenapa kantor saya bisa diambil alih oleh seorang magang? Kenapa kantorku ditempati oleh seorang magang? Sen Pak Shen. Selama Bapak cuti melahirkan, Pak Gunawan bilang, kantor ini kan kosong begitu saja. Ditambah asisten Anissa baru saja dapatkan kontrak besar. Jadi kantor ini dipakai olehnya. Bayinya sebentar lagi lahir, aku tidak akan di kantor selama ini. Kantor bisa dipakai orang lain. Kantor ini hanya milikmu. Aku tidak akan izinkan siapapun memakainya. Gunawan Wibowo, aku butuh penjelasan darimu. Ini cuma soal kantor. Kok aku juga mengerti kamu baru melahirkan. Pasti lelah. Aku ingin kamu istirahat lebih lama. Ditambah, Anissa Permata baru saja mendapatkan pesanan senilai 500 juta dari grup Muan. Aku ingin berikan kantor itu untuknya. Bisakah kamu berhenti meributkan hal sepele? Pesanan 500 juta dari grup Muan. Dia saja bisa? Kak, janganlah bertengkar dengan kakak ipar karena aku. Kakak ipar benar. Aku cuma seorang magang. Tidak pantas duduk di kantor bagus ini. Aku akan bereskan barang-barangku dan mengosongkan kantor untuk kakak ipar. Maaf ya, kakak ipar. Aku tidak sengaja. Kak, aku tidak sengaja.
Tidak pantau kenapa? Cuman 2 botol minuman saja. Kamu tidak apa-apa kan? Maaf ya. Ini untuk acara selamatan bulanan bayi ya, ha? Pak, ay pasukan tinggitas ya. Bagaimana ini? Habis. Cynthia Wibowo, kamu baru datang ke kantor sudah bikin ribut. Sebenarnya kamu mau apa? Anissa Permata sudah bilang dia tidak sengaja. Apa perlu kamu bertingkah seperti putri manja? Tidak sengaja? Duduk di kursi depan mobilmu tidak sengaja. Mengambil alih kantorku tidak sengaja. Sekarang memecahkan arak dan foto keluarga juga tidak sengaja? Gunawan Wibowo, kamu percaya semua ini kebetulan? Cuma 2 botol arak dan 1 foto, kan? Kalau pecah ya sudah. Paling-paling aku beli yang baru untuk menggantinya. Kamu sebagai wakil direktur perusahaan, ngapain berdebat dengan seorang gadis kecil? Aku yang berdebat? Arak ini sudah aku siapkan sejak aku hamil, khusus untuk arak bulan purnama anakku. Kamu tahu berapa banyak koneksi yang aku gunakan? Khusus untuk anak, untuk upacara penyegelan arak, kamu mau ganti pakai apa? Maaf. Ini semua salahku. Aku akan berlutut minta maaf pada Anda. Cari koneksi lagi beli 2 botol, kan selesai? Kak, aku benar-benar tidak sengaja. Ayo Anissa Permata, cepat berdiri. Tidak perlu seperti ini. Kak, ini salahku. Aku mengaku. 2 botol arak ini akan aku ganti untukmu. Cynthia Wibowo, Anissa Permata sudah bilang dia akan menggantinya. Bisa sedikit berjiwa besar tidak? Jangan terus-terusan menuntut. Suamiku, di depan istrinya sendiri, membela wanita lain. Lalu menyuruhku untuk lebih lapang dada. Sungguh menggelikan. Baik, ganti. 1 botol 5 juta rupiah. 2 botol 10 juta rupiah. Ganti saja. 10 juta rupiah. Kak, aku benar-benar tidak sengaja. Kamu jual aku pun, aku juga tidak punya 10 juta. Kak, kondisi keluargaku, kan kamu tahu, aku benar-benar tidak mampu ganti uang sebanyak itu. 10 juta bukannya keterlaluan. Anissa Permata sudah bilang dia akan ganti. Kamu minta saja sedikit kan bisa. Wah, Bapak Gunawan dermawan sekali. 10 juta begitu saja dilepas. Pantasan bisa memberi asisten kalung bernilai ratusan juta, tanpa ragu sedikit pun. Kalung apa? Aku tidak tahu maksudmu. Asisten Anissa, cuma 10 juta saja kamu tidak mampu ganti. Di lehermu, kalung mutiara milik Putri Diana ini, kalung mutiaranya, harganya 5 juta. Benar kan Bapak Gunawan? Kamu sudah tahu semuanya? Tahu apa? Tahu bahwa suamiku memberikan hadiah yang seharusnya untukku. Hadiah hari pernikahan kepada seorang asisten. Sementara untuk istrinya, hanya diberi barang gratisan. Cynthia Wibowo, hari ini kamu buat keributan ini semua karena kalung ini ya. Tapi itu semua karena hari kamu keluar dari rumah sakit, mempermalukan Anissa Permata, membuatnya terluka. Jadi aku berikan kalung ini sebagai kompensasi untuknya. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Gunawan Wibowo, kamu seharusnya tahu, aku tidak bisa mentolerir hal seperti ini. Dia, Anissa Permata itu siapa? Berani memakai kalungku? Maaf, kakak. Aku tidak tahu kalung ini begitu berharga. Ini pertama kalinya aku menerima hadiah dari orang lain. Sangat senang. Aku dan kakak senior. Benar-benar tidak ada perilaku selingkuh. Jangan salahkan kakak senior. Kalau mau menyalahkan, salahkan aku saja. Cynthia Wibowo, kamu sudah cukup. Bukankah hanya sebuah kantor, sebuah kalung? Anissa Permata sendiri tahu dia salah. Anissa Permata masih muda dan tidak mengerti. Kamu adalah istriku.
masih wakil direktur perusahaan. Apakah perlu bagimu untuk seorang pendatang baru sekejam dan sejahat ini? Aku benar-benar sangat kecewa padamu. Ayo kita pergi. Orang-orang dari grup Muwan hampir tiba. Aku akan mengantarmu keluar. Aku jahat dan tidak bisa menerima orang. Gunawan Wibowo. Karena kamu bersikeras untuk membela adik juniormu, maka jangan salahkan aku kalau hatiku kejam. Grup Muwan kepada keluargaku, proyek investasi 500 juta. Dibatalkan. Cynthia, apa sebenarnya yang kau mau? Orang-orang dari grup Muwan mempermalukan Anissa di depan umum. Bilang dia naik jabatan karena tubuhnya tidak pantas dapat investasi. Bahkan bilang grup Gunawan bisa seperti sekarang hanya karena kau. Bilang aku saat kau lagi masa nifas menggaji magang. Jadi, mata publik itu tajam. Bukan begitu? Anissa, dia masih mahasiswa baru lulus. Dihina seperti itu di depan umum, mana bisa tahan? Nah, sekarang sudah kerja sama grup Muwan dan grup Gunawan batal. Sekarang kau puas. Ya, aku puas. Aku sangat puas. Gunawan. Ini pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan kita, kau kehilangan akal sehat karena seorang wanita. Kehilangan kendali. Dan menanyai aku langsung. Menurutmu, hubungan kalian berdua masih bersih dan murni? Tidak ada hubungan apa-apa? Cynthia, sudah kubilang berkali-kali padamu, aku dan Anissa tidak terjadi di apa-apa. Kenapa kau selalu fokus menyerangnya? Apa hanya karena sebotol anggur dan sebuah kalung? Gunawan, kau masih belum mengerti. Bukan karena botol anggur itu, juga bukan karena kalung itu. Yang kuperhatikan adalah kau, adalah sikapmu. Adalah kau yang berulang kali memilih membelanya. Karena dia melanggar batas di antara kita. Gunawan, aku ingin perasaan kita bersih tanpa noda. Ingin memberi anak keluarga yang bahagia. Tapi aku ini orangnya picik, tidak bisa berbagi dengan orang lain. Jika kau tidak bisa hanya milikku, lebih baik aku tidak usah. Maaf sayang, ku tahu kau baru selesai masa nifas, kondisi tubuhmu kurang baik. Emosimu tidak stabil. Aku akhir-akhir ini sibuk, tidak sempat memperhatikan perasaanmu. Aku janji, kedepannya pasti akan lebih menjaga batas. Gunawan, ku harap ini terakhir kalinya kita bertengkar karena Anissa, orang yang tidak penting ini. Jangan biarkan dia lagi muncul di antara kita. Kalau tidak... Tidak ada kalau tidak. Aku cinta padamu dan anak kita. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Gunawan, aku akan percaya padamu untuk terakhir kalinya. Gaji dan uang pesangon perusahaan tidak akan mengurangi sepeser pun darimu. Sampai di tempat baru harus tahu apa itu batasan. Karena semua perusahaan tidak akan mau seorang karyawan yang punya pikiran tidak pantas pada bos. Ada orang-orang tertentu tuh benar-benar mengira sudah naik kelas, lalu berubah jadi sosok hebat. Yaitu, tidak lihat siapa bos Shen kita sebenarnya. Dia adalah putri sulung keluarga Shen, penerus grup Shen Gu Group, bisa berkembang secepat ini, bos Shen adalah yang paling berjasa. Singkatnya adalah di mana Bin Bos Shen berada, disitulah aku akan berada. Kalau ada orang berani tidak menghormati Bos Shen, aku tidak akan membiarkannya. Memang terlihat seperti si perempuan licik, ayo pergi. Bersama orang seperti ini, udara saja jadi tercemar. Baik. Anissa Permata. Siapa yang melakukannya? Kakak, aku sudah dipecat. Mereka tetap memperlakukan aku seperti ini. Aku benar-benar bukan wanita seperti yang mereka katakan. Kamu juga jangan menyalahkan kakak ipar. Dia semua demi kebaikanmu. Aku akan pergi selamanya.
bangun dulu. Tenang, ini bukan salahmu. Ada kakak di sini. Tidak ada yang bisa memecatmu. Tapi kakak ipar dia. Sudahlah, Kak. Kalau kakak ipar benar-benar ingin berbuat sesuatu padaku, kamu juga tidak mungkin menjagaku 24 jam. Lebih baik aku pergi saja. Aku akan menyelesaikannya. Tinggal di sini dengan tenang. Sayang, habiskan susunya. Kita jemput ayah, ya? Sayang, jangan nangis lagi ya. Cynthia Wibowo, aku sudah memperingatkanmu. Jangan lagi gunakan cara-cara kotor untuk menyasarinya. Kenapa kamu masih melakukan ini? Bawa anak ke lantai atas dulu. Baik. Cynthia Wibowo, aku menghormatimu, aku mencintaimu. Aku terus-terusan menoleransimu. Sifat manja anak orang kaya. Tapi kamu memecat Anissa Permata, menyuruh karyawan menyakitinya, memaksanya hingga dia hampir bunuh diri. Semua yang kamu lakukan sudah benar-benar melanggar batasku. Jadi batasmu adalah Anissa Permata ya? Hanya berdasarkan kata-katanya saja langsung kamu anggap aku yang melakukan semua itu? Sudahkah kamu selidiki dengan jelas? Masih perlu diselidiki. Di seluruh perusahaan, selain kamu, siapa lagi yang akan menggunakan cara hina seperti ini untuk menyasarinya? Cynthia Wibowo, aku dan Anissa Permata bersih. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Jika kamu masih ingin pernikahan kita berlanjut, aku sarankan kamu berhenti sampai di sini. Sebelum pesta bulan penuh, kita berdua tenangkan diri dulu. Untuk sementara, pisah sebentar. Gunawan Wibowo, kamu yakin mau demi dia bermusuhan denganku, meninggalkan istri dan anak ya? Semua ini akibat ulahmu sendiri. Kamu yang minta. Aku sarankan jangan menyalahgunakan wewenang untuk menyakiti orang lain. Kalau tidak, kita bercerai. Kak, tenang saja. Selama kakak pergi, aku akan kirimkan video dia setiap hari untukmu. Akan kujaga baik-baik. Jika kamu dan anak rindu padanya, telepon video aku saja. Pergi. Pergi semua. Cermin pecah sulit disatukan kembali. Air tumpah tak bisa dikembalikan. Pernikahan ini sudah sampai di ujungnya. Sejak saat itu Gunawan Wibowo mulai mendiamkanku. Dia tidak pernah kembali lagi. Sementara video yang dikirim Anissa Permata justru sering dan beragam. Terima kasih Pak Gunawan telah mempromosikan saya sebagai asisten direktur, membersihkan nama saya berhasil melawan perundungan di tempat kerja. Rasanya enak sekali, ada yang melindungi. Perjanjian Cahaya Aurora dengan Pak Gunawan selama 3 hari 2 malam dimulai. Setiap hari adalah awal yang romantis. Menemani Pak Gunawan menghadiri pesta keluarga, kaya katanya, penampilanku dengan gaun malam sangat cantik. Kakak ipar, jangan khawatir. Aku selalu merawat kakak dengan baik setiap hari dengan sepenuh hati, pasti dia tidak akan kesepian. Gunawan Wibowo, kamu yang pertama mengkhianati aku dan anak kita. Kalau begitu, jangan menyesal. Siapkan surat perceraian untukku dan penyelesaian saham di perusahaan keluarga Gunawan. Pastikan semua asetku dibawa pergi sebelum pesta bulan purnama 3 hari lagi. Selesaikan semuanya. Pak Shen, kamu yakin mau menarik kembali semua yang diinvestasikan di perusahaan keluarga Gunawan? Ya, semuanya. Gunawan Wibowo, Aku sudah menyiapkan kejutan besar untukmu. Semoga kamu bisa menerimanya. Cynthia, kamu sudah bekerja keras. Maaf ya, akhir-akhir ini kami terus di luar negeri. Sama sekali tidak sempat pulang untuk merawatmu setelah melahirkan.
Tapi aku bawa banyak suplemen nutrisi. Biar Gunawan bawa pulang untuk direbus dan diminumkan untukmu. Aduh, cucuku sayang. Cynthia, Gunawan mana? Kenapa dia tidak ikut datang bersamamu? Mungkin dia sibuk menemani selingkuhannya. Bapak, Ibu. Ini asisten saya, Anissa Permata. Halo, Bapak, Ibu. Gunawan, hari ini adalah pesta bulanan anakmu. Kamu bawa orang luar ke sini. Apa maksudmu? Bu, asisten Anissa bukan orang luar. Karena dia mirip dengan cinta pertama anak ibu. Jadi dia dipromosikan jadi asisten utama. Dan dia juga adalah wanita baru yang selama sebulan ini dirawat dengan penuh perhatian oleh Gunawan tanpa pernah berpisah. Dia tidak hanya terang-terangan membelanya di kantor. Karena dia dengan sengaja mempermalukanku. Bahkan dia mengancam mau bercerai denganku. Mau bercerai? Gunawan, ini sebenarnya bagaimana? Kamu jelaskan dengan jelas padaku. Cynthia Wibowo, urusan kita berdua kamu harus melibatkan bapak ibu baru puas, baru lega. Dasar kurang ajar. Kamu masih merasa benar? Bapak, semua ini salah paham. Cynthia, kamu tenang saja. Apapun yang terjadi, ibu pasti akan membelamu. Tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Ibu jamin, tidak ada seorang pun yang bisa menggoyahkan posisimu sebagai Nyonya Wibowo. Ibu, selama ini terima kasih atas perhatian ibu dan bapak. Tapi maaf. Gunawan, ayo kita bercerai. Gunawan Wibowo, ayo kita cerai. Cynthia sayang, kalau ada yang tidak enak, bilang saja sama ibu. Tapi urusan perceraian tidak bisa diucapkan sembarangan. Cynthia Wibowo, kamu mau tunggu atau kamu mau cerai sama aku demi Anissa? Sudah ku bilang itu yang terakhir kalinya. Kalau kamu begitu kawan dabir adik kelasku itu, aku akan mengalah untukmu. Aku dan dia tidak pernah terjadi apa-apa, tidak ada perselingkuhan. Berapa kali lagi aku harus bilang baru kamu percaya? Aku percaya padamu. Aku tahu kamu dan Anissa tidak melakukan hal yang sebenarnya. Lalu kenapa mau cerai? Karena kamu sudah kotor. Gunawan Wibowo, sudah kubilang aku punya sifat bersih-bersih. Tapi kamu setiap hari membawa asistenmu, berduaan dan membuatku jijik. Aku ingin hubungan kita bersih tanpa noda. Tapi kamu memberinya kalung 5 juta. Membiarkannya duduk di kursi penumpang depanmu. Bercerai ranjang denganku demi dia. Membawanya ke acara sebagai penggantiku. Bahkan membawanya ke pesta bulanan anakku. Bukankah semua tindakanmu ini memberitahuku bahwa aku, istri Gunawan, harus mengalah? Tak disangka ya. Di luar, Gunawan Wibowo terlihat sangat mencintai istrinya, tapi diam-diam ternyata seperti ini. Iya, benar. Anissa Permata ini, sekali lihat. Sudah ketahuan perempuan penggoda. Masa Pak Gunawan bisa tertarik? Dengan perempuan seperti ini? Iya, benar. Sungguh memalukan keluarga Wibowo. Betul, betul. Cynthia, aku tahu kamu sedang tidak enak. Tapi hari ini adalah pesta bulanan anak. Kamu masih ingat ini pesta bulanan? Yang tidak tahu, mungkin mengira kalian berdua yang mau menikah. Cukup, Cynthia. Selama bertahun-tahun ini, kita susah payah punya anak. Anak kita? Apa maksudmu? Ini anakku. Maksudmu apa? Maksudku adalah anak ini. Bukan anakmu. Anak ini bukan anakmu. Kau sengaja bikin aku kesal sampai bikin lelucon seperti ini? Percaya atau tidak, terserah kamu. Aku sudah menyuruh pengacara menyiapkan perjanjian cerai dan melakukan likuidasi atas aset atas namaku. Tuanku, kalau tidak ada masalah, tolong tanda tangani. Tanda tangan ini tidak akan kusetujui. Cynthia Wibowo, hubungan kami cuman atasan dan bawahan. Yang kami bicarakan juga cuman urusan kerja. Saat kau meninggalkan aku dan anak, bermesraan dengannya. Dia setiap hari kirim video padaku, bahkan pamer seenaknya di media sosial, keseharian kerja kalian yang mesra, supaya orang lain mengira dialah Nyonya Gu. Menurutmu ini belum melampaui batas? Bu, aku tahu kamu baru melahirkan. Emosimu tidak stabil.
mudah overthinking, depresi pasca melahirkan. Tapi percayalah padaku, aku asisten seniormu. Aku harus memperhatikan semua hal. Itu profesionalismeku. Duduk di kursi depan bos tanpa rasa sungkan. Membawa hadiah untuk hari pernikahan istri bos. Profesionalisme asisten An masuk ke perut anjing ya. Keprofesionalan asisten An, apa semua yang sudah dipelajari hilang begitu saja? Kamu mau sampai kapan? Aku hanya melihat dia adalah adik kelasku, aku jadi lebih memperhatikannya. Kenapa kamu harus membuat kita bercerai? Tidak mengerti kamu bodoh atau buta. Tidakkah kamu melihat kelicikan wanita ini? Di acara penting seperti hari ini kamu membawanya ke sini. Mau bikin aku dan ayahmu mati kesal? Apakah kamu ingin memberitahu semua orang kamu ingin mengganti istri? Cynthia Wibowo, kamu tahu aku tidak ingin bercerai. Hanya demi anak kita. Setelah pesta bulan ini selesai, aku akan pulang dan menjelaskan dengan baik padamu. Baik? Gunawan Wibowo. Sudah kukatakan. Anak ini bukan milikmu. Ini benar-benar bukan cucuku. Cynthia Wibowo, jelaskan ini padaku. Apa maksudnya semua ini? Kamu punya cinta pertama yang tak terlupakan. Aku juga punya teman masa kecilku. Mabuk satu malam lalu punya anak. Itu hal yang wajar saja. Oh iya. Saat kau tinggalkan istri dan anakmu yang baru melahirkan, dan pergi melihat bintang bersama adik juniormu, melihat bulan, aku juga menemui ayah si anak. Kami mendiskusikan perasaan kami. Sayangnya dia tidak bisa datang hari ini. Dibandingkan dengan kelakuanmu yang terang-terangan, aku masih kalah sedikit. Tapi kalau kau tidak keberatan, bisa kusuruh anak ini memanggilmu ayah. Hanya saja, dia tidak boleh memakai margagu. Kau tahu apa yang kau katakan? Kau sendiri yang berbuat salah. Demi seseorang yang tidak pantas ini, kau berani-beraninya memperlihatkan wajah masam pada istrimu di depan umum? Bagaimana mungkin aku punya anak sebodoh babi ini? Bu, Anda salah paham. Kurasa kakak ipar mengalami depresi pasca melahirkan. Jadi dia berpikir terlalu jauh. Siapa kau ini? Aku sedang menasihati anakku sendiri. Beraninya kau menyela. Bu, Anissa Permata benar. Semua ini hanya rumor. Akulah anakmu. Beraninya kau percaya pada orang luar? Orang luar? Wan adalah menantu keluarga Gu, istri kamu. Ayah, ibu, karena aku sudah dianggap orang luar, tidak perlu lagi berlarut-larut. Surat perceraian akan kusuruh pengacara menyiapkannya lagi. Besok akan kuantarkan sendiri ke perusahaan. Ayo pergi. Baik. Bercerai, jangan harap. Kamu menyakitiku. Kenapa foto pernikahan kita ada di tempat sampah? Kalau mau cerai, ya harus diputus bersih-bersih. Bukan cuma foto pernikahan ini, rumah ini juga akan kuserahkan ke pengacara. Cynthia, kamu percayalah padaku. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Aku tidak berselingkuh. Aku bahkan tidak menyentuh rambut Anissa Permata sekalipun. Aku tahu kamu kesal padaku karena beberapa waktu lalu aku agak memihaknya. Tapi aku jamin tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Jangan sentuh aku jijik. Gunawan. Selingkuh fisik dan selingkuh hati sama-sama kotor. Sebenarnya kamu sudah tahu dari dulu, Anissa Permata menyukaimu, kan? Kamu menikmati kekagumannya, menikmati dia memanggilmu kakak senior, melihatnya mengenang cinta pertamamu. Kamu tahu aku pasti tidak nyaman, tapi kamu tetap memilih memihaknya. Lupa siapa istrimu yang sebenarnya. Kamu tahu segalanya. Tapi kamu tetap melakukannya dengan sengaja. Maaf sayang. Kamu tahu, cinta pertamaku meninggal karena menyelamatkanku. Kupikir aku sudah melupakannya, tapi ketika aku melihat
Wajah Anissa Permata yang persis sama itu, aku selalu tidak bisa menahan diri untuk lebih memperhatikannya. Aku bersumpah, tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Hanya kamu satu-satunya yang kucintai. Kamu tahu arti cermin retak tak bisa diperbaiki? Hubungan kita seperti foto pernikahan yang pecah ini. Sudah berakhir. Apa maksudmu? Pak Gunawan, daripada buang-buang waktu di sini, lebih baik pikirkan cara menyelesaikan krisis grup Gunawan. Pak Gunawan ada masalah, perusahaan hampir bangkrut. Apa? Sebenarnya ada apa sih? Bagaimana dengan para mitra kerja? Katanya grup kita sudah menyinggung grup Muan. Kedua pihak membatalkan pesanan dan menarik investasi. Dana terputus, Anda cepat pulang. Ini ulahmu. Ya, Gunawan Wibowo. Aku memang bukan orang baik. Aku juga selalu tahu, kamu tidak melupakan cinta pertamamu. Aku mengerti, tapi aku menghormati. Karena aku mencintaimu. Tapi Anissa Permata itu siapa? Berani-beraninya melompat-lompat di depanku. Karena kamu memilih untuk berkhianat. Maka kamu harus membayar harganya. Cynthia Wibowo. Kamu juga pemegang saham grup GU. Kamu malah melakukan hal yang merugikan musuh 1000 dan merugikan diri sendiri 800. Apa untungnya buatmu? Uang grup GU yang sedikit ini. Aku, Cynthia Wibowo, tidak menganggapnya. Kamu harus berterima kasih padaku, untukmu, dan asisten kecilmu, menyediakan sebuah kesempatan untuk berbagi suka dan duka. Bisa membuatmu melihat wajah aslinya. Bolak-balik bicara. Kamu hanya karena cemburu, baru melakukan ini, ya? Karena kamu ingin bermain. Baik, maka aku akan menemanimu bermain. Tapi perceraian benar-benar tidak mungkin. Kak Wang, kamu bawa anak pulang dulu. Nyonya, perasaan antara Anda dan suami selama bertahun-tahun. Benar-benar akan berakhir dengan perceraian? Beberapa kepercayaan sekali runtuh. Tidak ada lagi ruang untuk berbalik. Menarik diri tepat waktu adalah pilihan yang paling benar. Kak Wang, jangan panggil aku Nyonya. Panggil aku Nona Besar Cynthia. Apa ini? Pengumuman penunjukan wakil presiden direktur. Bapak Direktur GU bilang, karena Cynthia Wibowo menyebarkan kabar tidak benar, yang menyebabkan grup Muan membatalkan pesanan, dan menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Mulai hari ini, jabatannya sebagai wakil presiden direktur dicopot, dan saya yang akan menggantikannya. Tapi Ibu Cynthia kan istri direktur utama, begitu saja diganti? Anissa Permata cuma seorang magang. Berdasarkan apa dia jadi wakil direktur? Iya nih, ngomong sembarangan. Ibu Cynthia demi perusahaanku sudah bekerja keras begitu lama. Dialah yang kontribusinya paling besar. Kamu pikir kamu pantas duduk di posisinya? Selama Ibu Cynthia masih ada di perusahaan ini, saya hanya mengakui dia sebagai wakil direktur. Saya juga, cuma seorang magang. Coba lihat diri sendiri dong. Menganggap jadi wakil direktur itu main-main. Kamu. Kalian semua sudah tidak mau kerja lagi, ya? Sekarang saya adalah wakil direktur. Saya adalah atasan kalian. Atau mau saya panggil Bapak Direktur GU ke sini? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Kalau kamu masih mau kerja di perusahaan GU, sekarang segera buatkan saya secangkir kopi. Dan minta maaf kepada saya. Saya masih bisa mempertimbangkan untuk tidak mempermasalahkannya. Kalau tidak, kamu akan dipecat dari perusahaan GU. Di kalangan ini, reputasimu akan hancur. Cepat pergi. Wah, asisten Anissa sombong banget ya. Wah, asisten An sombong sekali ya. Ibu Cynthia, Anda akhirnya datang. Asisten Jang, seperti biasa. Tolong buatkan saya secangkir kopi. Siap. Ternyata menggantikan posisi saya. Jadi wakil direktur ya, pantas saja sombong banget. Bagus kerjaannya. Semangat ya, kerja yang baik. Berusaha dapatkan posisi Ibu Gunawan secepatnya juga.
Cynthia, jangan sinis-sinis di sini. Pak Gunawan bilang, mulai hari ini kamu asisten pribadi saya. Saya asisten Anda? Benar, Pak Gunawan yang bilang langsung. Ibu Cynthia, Anda cuma terlalu santai jadi wakil direktur, makanya jadi mikir yang aneh-aneh. Tenang saja, kalau bekerja di bawah saya, pasti saya kasih banyak pekerjaan. Selama kamu nggak santai, nggak akan mikir yang aneh-aneh. Gunawan, ternyata kalau kamu sudah kejam, lebih parah dari saya. Kamu pikir begini bisa memaksa saya menyerah dan minta damai? Kekanak-kanakan banget. Karena sekarang kamu asisten pribadi saya, tolong ambilkan saya secangkir kopi. Ingat, 3/10 gula tanpa susu. Apa? Asisten Cynthia nggak mau? Atau hal kecil ini harus saya laporkan sendiri ke Pak Gunawan? Masa sih? Ini kopinya. Ibu Cynthia, Cynthia, ini akibatnya meremehkan saya. Ujung-ujungnya tetap bisa saya kendalikan. Cynthia, kamu gila. Cynthia, kamu gila ya? Gula 30% tanpa susu, biar nonaan sadar-sadar, biar dia nggak lupa asal-usulnya. Cynthia, kamu cuma bisa andalkan latar belakang keluarga aja. Somong apa sih? Kalau Pak Gu duluan ketemu aku, siapa yang jadi istri Pak Gu belum tentu. Oh ya, jadi Pak Gu yang kamu maksud pernah bilang langsung mau nikahin kamu. Atau jangan-jangan kamu punya koneksi, status, atau kemampuan yang bagus, atau latar belakang yang bikin keluarga Gu lihat nilai kamu? Iya, dia memang belum bilang. Terus kenapa? Aku punya wajah yang mirip sama cinta pertamanya. Itu nilai jualku. Pak Gu bakal nikahin aku cuman masalah waktu aja. Jadi kamu juga tahu kamu cuma pengganti yang kapan aja bisa dicampakan. Iya kan? Cynthia, jangan coba-coba adu domba di sini. Setidaknya sekarang yang menang itu aku. Menurutmu Pak Gu masih mau sama kamu? Laki-laki tuh suka sama yang kayak aku gini, mahasiswi yang polos. Bukan yang kayak kamu. Suka marah-marah dan udah punya anak haram. Sebagai mahasiswa yang akan segera lulus sekolah mengajarmu kemampuan profesional dan kualitas diri, bukan supaya kamu bisa bicara seenaknya di sini. Sampai-sampai sopan santunmu hilang semua. Kedua, seperti yang kamu katakan, aku memang pemarah. Jadi aku sarankan kamu, jangan macam-macam di hadapanku. Aku paling benci orang bodoh sepertimu. Tenang saja. Kamu belum layak buat aku pukul untuk ketiga kalinya. Dedi Prasetyo, beritahu Gunawan Wibowo, suruh dia datang ke kantor untuk menemuiku, bilang saja, aku akan mengantarkan surat perceraian itu sendiri kepadanya. baik Direktur Shen. Ibu Cynthia, apa Anda yakin akan menarik semua dana kerja sama grup Gu tepat pukul 12? Begitu dimulai, saham grup Gu akan anjlok total. Mereka akan menghadapi krisis terparah. Semua jerih payah Anda selama ini akan sia-sia. Mari kita rayakan Ibu Cynthia kita yang telah membawa piala lagi untuk grup Gu kita. Terima kasih atas kerja keras rekan-rekan semua selama ini. Bonus bulan ini digandakan, cuti 1 minggu. Baik. Sayang, terima kasih atas segalanya yang kau lakukan untukku dan untuk grupku. Mulai sekarang kita akan berjuang bersama, aku tak akan menyusahkanmu lagi. Laksanakan. Ibu Cynthia, semuanya sudah berkumpul. 7 tahun lalu, atas dasar kepercayaan, kalian mengikuti saya ke grup Gu. Mulai hari ini, seluruh tim inti grup Muan akan ditarik kembali dengan gaji 2 kali lipat. Eksekusi 3 jam lagi. Siap. Cynthia, apa sebenarnya yang kau rencanakan? Cynthia Wibowo, sebenarnya kamu mau apa?
Kalian siapkan dulu. Baik, Bu Cynthia. Kamu harusnya tidak mempermalukan Anissa di depan umum. Kak, ini salahku. Aku seharusnya tidak muncul di depan kakak ipar. Aku pergi sekarang. Jangan salahkan kakak ipar. Akulah yang tidak pantas menduduki posisi wakil direktur ini. Lihat kan, Anissa sampai sekarang masih membela kamu. Sikap semaumu itu ada batasnya. Cynthia Wibowo, kamu diturunkan jabatannya masih tidak sadar diri. Kalau bukan karena kamu, mitra kerja kita tidak mungkin membatalkan semua pendanaannya. Grup Gunawan hampir bangkrut karena kamu. Gunawan Wibowo, aku sangat menyarankan kamu untuk periksa mata ke dokter spesialis mata. Ah, bukan. Langsung ke dokter spesialis saraf. Kalau tidak, mana mungkin kamu melakukan hal bodoh seperti mengangkat seorang magang menjadi wakil direktur. Magang kenapa? Anissa mewakili grup Gunawan kita berhasil mendapatkan kontrak senilai 500 juta. Kalau bukan karena kamu, pesanan ini sudah lama jadi. Pesanan 500 juta ini, benar-benar kamu yang selesaikan? Tentu saja. Manajer Departemen Pembelian Grup Muan adalah teman senegaraku. Berkat dia, pesanan ini bisa dinegosiasikan. Oh, manajer Departemen Pembelian ya? Gunawan Wibowo, aku hari ini bukan mau membicarakan hal yang tidak penting ini. Surat perjanjian cerai, tanda tangani. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Aku tidak akan menghalangi kamu mencari sekretaris kecilmu. Kamu juga jangan menghalangi aku mencari ayah untuk anakku. Tanda tangani saja. Mulai hari ini, kita tidak ada hubungan lagi. Aku tidak akan menghalangi kamu cari selingkuhanmu. Kamu juga jangan menghalangi aku cari ayah anakku. Cynthia Wibowo, bisakah kamu berhenti membuat keributan? Aku tahu, kamu ingin dengan cara ini memaksaku mengusir Anissa Permata. Tapi Anissa Permata tidak melakukan kesalahan apapun. Bisakah kamu punya sedikit belas kasihan? Kamu minta maaf kepada Anissa Permata. Masalah penangguhan tugasmu, akan kuhapus semuanya. Gunawan Wibowo, sepertinya aku tidak pernah mengenalmu. Kamu benar-benar asing dan menakutkan. Kalau kamu tidak mau tanda tangan hari ini, besok aku akan mengajukan gugatan cerai. Cynthia Wibowo, aku sudah menjelaskan padamu berkali-kali, kenapa kamu masih membahas soal perceraian. Karena kamu kotor. Dalam hubungan ini, bukan hanya kamu yang punya sifat bersih-bersih, aku juga. Lagi pula, aku sudah punya anak dengan orang lain. Masa kamu benar-benar ingin menjadi ayah tiri untuk anakku? Cynthia, kakak begitu mencintaimu. Kenapa kamu tega menyakitinya seperti ini? Wajahmu sudah tidak sakit lagi, ya? Cynthia Wibowo, jadi kamu mengaku bahwa alasan kamu cerai denganku adalah karena ayah anak itu. Kamu sangat merindukannya. Ya, sekarang aku sudah tidak sabar ingin mencarinya. Baik, kalau begitu, jangan menyesal nanti. Kak, tenang saja. Aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Pak Gu, sudah jelas, selama bapak dan istri berpisah, istri tidak bertemu dengan pria manapun. Lalu kenapa anak itu bukan milikku? Mungkinkah istri sengaja membuat bapak marah lalu memalsukan bukti? Sebenarnya anak itu adalah anak bapak.
Sayang, sepanjang hidupku ini hanya kamu satu-satunya. Halo Cynthia Wibowo. Gunawan Wibowo. Dulu kukira pernikahan yang diatur ini membuatku bertemu orang yang baik. Sampai Anissa Permata muncul baru kusadari. Perasaan di antara kita bagaikan perahu sendirian di tengah lautan. Sedikit badai sudah bisa dengan mudah meruntuhkan pernikahan ini. Bapak Gunawan, aku tidak mau lagi denganmu. Sayang, buka pintunya. Jangan pergi. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Cynthia Wibowo, aku salah. Kembalilah ya. Cynthia Wibowo. Kak Wang. Pak Toko, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Tidak mungkin. Cynthia Wibowo tidak mungkin pergi meninggalkanku. Ya, Rumah tua. Rumah tua yang sering dikunjungi Cynthia Wibowo. Dia pasti membawa anak untuk bertemu kakek neneknya. Pak Bu Cynthia Wibowo mana? Apa dia baru saja bawa anak ke sini? Istri sendiri saja tidak bisa jaga, masa berani tanya kami. Bu, aku tahu Ibu masih marah padaku karena acara pesta bulan itu. Tapi semua ini bisa kujelaskan. Aku dan Anissa Permata benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Suruh mereka keluar. Aku bisa jelaskan baik-baik padanya. jelaskan apaan? Kenapa dari dulu enggak? Istrimu memang enggak di sini? Lalu ini apa? Aku tahu kalian melindunginya karena ingin aku mengakui kesalahan. Kenapa aku bisa melahirkan anak seperti anak durhaka yang tak tahu terima kasih ini? Kenapa aku bisa memiliki anak seperti anak durhaka yang tak tahu terima kasih ini? Baik. Aku bodoh. Kalau kalian enggan menyerahkannya padaku, aku akan mencarinya sendiri. Aku tahu kamu di sini. Cepat keluar. Cynthia Wibowo. Cynthia Wibowo. Kamu di mana sih, Cynthia Wibowo? Cynthia Wibowo. Sayang, asalkan kamu keluar, aku akan selalu mendengarkanmu. Bu, kamu sembunyikan dia di mana? Cukup, Gunawan Wibowo. Aku tidak mendidikmu dengan baik. Makanya sekarang kamu menjadi begitu kekanak-kanakan dan tidak mengerti keadaan. Dia, Wan-Wan, adalah putri keluarga Cynthia. Tanpa kamu, tanpa keluarga kita, keluargaku, dia tetap bisa hidup dengan baik. Sekarang dia sudah pergi. Benar-benar meninggalkanmu. Kamu puas sekarang? Bu, kalian semua dibohonginya. Demi membuatku marah, hal seperti anak itu bukan milikku pun bisa dia katakan.
Bu, dia ingin meninggalkanku. Juga hanya bohong belaka. Sayang, kamu kenapa? Bu, ada apa? Bu, Dia masih ingat untuk menanyakan kabar ibumu. 3 tahun lalu, aku didiagnosis punya masalah jantung. Kalau bukan karena istri kamu cari koneksi, bantu carikan dokter kepala terkenal dari luar negeri, mungkin aku sudah mati 3 tahun lalu. Bu, Kenapa kamu bisa berubah seperti ini? kenapa aku sama sekali tidak tahu? 3 tahun lalu, saat grup Gu mau go public, masa kritis itu kamu sibuk sampai setahun penuh tidak pulang. Kami takut kamu khawatir, makanya tidak bilang. Tapi kamu malah demi seorang magang, membuang istri yang begitu baik. Kamu mau bikin kami mati kesal, ya? Kamu malah demi seorang magang, membuang istri yang begitu baik. Kamu mau bikin kami mati kesal, ya? Aku tidak tak tahu. Aku pikir, Kamu kira aku dan ayahmu baik padanya hanya karena Wan dan kekuatan Shenxi Group, ya? Kamu sama sekali tidak tahu. Selama bertahun-tahun ini, dia diam-diam telah memberikan begitu banyak untukmu, untuk keluarga kita. Bahkan anak itu, Wan. Benarkah sudah sampai pada tahap perceraian? Maaf, Ibu dan Bapak. Kali ini datang, aku hanya ingin berpamitan pada kalian. Anak itu Memang bukan anak Gunawan Wibowo. Setahun yang lalu, aku sudah tahu dia mandul. Karena dia sangat gengsi, aku takut dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Jadi aku memilih pembuahan in vitro. Sekarang dilihat lagi. Malah lumayan juga. Karena semuanya sudah jelas, aku duluan pergi. ibu yang salah padamu. keluarga Gu kami yang bersalah padamu. Aku tahu, kalau bukan karena dukungan diam-diammu, Gu Group tidak akan berkembang secepat ini. Nanti apapun yang kamu lakukan, Kami tidak akan menyalahkanmu. Anak, kamu terlalu menganggapnya wajar. Wan selalu menemanimu, membesarkan dan memperkuat perusahaan, melahirkan dan membesarkan anak-anak untukmu. Tapi kamu mengabaikan bahwa dulu dia adalah anak perempuan yang dimanja. Bukan karena mencintaimu, bagaimana mungkin dia bisa disakiti sepertimu? Apakah hanya karena dia punya perasaan padamu, pantas dia disakiti olehmu? Bagaimana mungkin kamu, selama masa nifasnya, bermain mata dengan wanita lain? Berkata kasar padanya berulang kali, bertengkar dan hidup terpisah darinya, bahkan membawa wanita itu ke pesta bulan bayi. Sampai sekarang, masih berani meminta maaf darinya. aku yang salah. Anak tidak diajar, itu kesalahan ayah. Selama bertahun-tahun ini, aku terlalu longgar dalam mendidikmu, sehingga kamu terbiasa tidak bisa membedakan benar dan salah. Hari ini, aku akan menghukummu untuk Wan. Kamu ini suami yang tidak bertanggung jawab. Hari ini, aku akan menghajar kau untuk Wan suami yang tidak bertanggung jawab. Memang pantas aku dapat ini, aku pantas dipukul. Tidak tahu balas budi menghancurkan hati seseorang, sekarang kau tahu salah, sudah terlambat. Wan sudah pergi karena marah padamu. Cukup.
Kalau anaknya sampai mati dipukul, siapa yang akan pergi memulangkan menantu kita? Ini salahnya dia, hanya dia sendiri yang harus menanggungnya. Ayah, ibu tenang, Sa. Aku pasti akan membawa Wan kembali. Aku sama sekali tidak akan meninggalkannya. Cynthia Wibowo, kamu di mana sih? Aku kangen banget sama kamu. Pulanglah ya. Sayang, biasanya kan kamu paling benci kalau aku minum. Sekarang aku sudah mabuk. Pulanglah, urusin aku ya. Aku mohon. Sudah tahu perutnya nggak kuat, malah minum banyak-banyak. Mau sakit perut lagi? Sayang, benar ini kamu? Kalau bukan aku, siapa lagi? Sayang, aku salah. Tapi aku benar-benar nggak bersalah sama kamu. Aku cinta kamu. Tolong jangan tinggalkan aku. Ayah, Tenang saja, tentu saja aku nggak akan ninggalin kamu. sayang, aku sudah tahu semuanya. Anaknya sebenarnya anakku kan? Benar kan? Tidak, Gunawan. Anaknya memang anak orang lain. Pak Gunawan, apa Bapak kurang enak badan? Biar saya buatkan sup penghilang mabuk. Kok kamu? Kak, kamu 2 hari ini nggak ke kantor. Aku khawatir banget. Jadi kepikiran mau jenguk ke rumah. Begitu aku masuk, langsung kamu peluk aku bilang, kamu kangen banget sama aku. Maaf, aku tadi kebanyakan minum. Nanti kalau sudah larut malam begini, jangan datang ke rumahku. Biar nggak dilihat kakak ipar dan disalahpahami. Kak, kamu sama kakak ipar kan sudah cerai. Lagi pula, dia sudah hamil anak laki-laki lain. Kamu sampai segitunya nggak bisa lepas darinya. Jangan ngomong sembarangan. Itu anakku. Apalagi Cynthia Wibowo nggak akan ninggalin aku. Halo, Pak Gu, kamu di mana? Ada masalah di kantor. Hendra Wijaya. Masalah rantai dana ini cuman sementara. Perusahaan kita pernah ngalamin hal kayak gini. Halo Hendra Wijaya. Halo. Pak Gu, ada masalah. Ada masalah di sisi produk. Sekarang, satu-satunya mitra kerja yang tersisa, semua kirim surat kuasa hukum. Minta kita bayar ganti rugi karena Wan prestasi. Siapa yang bisa kasih tahu aku? Sebenarnya ini kenapa? Uang di rekening perusahaan gue ini kemana? Kepala divisi produk kemana? Mati di mana sih? Pak Gu, saat ibu pergi, semua uang di rekening perusahaan sudah dia ambil semua. Dulu, orang-orang di divisi produk ikut ibu masuk ke perusahaan ini. Sekarang mereka semua ikut ibu pergi juga. Cynthia Wibowo. Ini nggak mungkin. Kak, aku lari jauh-jauh beliin kopi favoritmu sama bekal yang aku masak sendiri. Coba dong. Taruh sini. Kak, sekeras apapun kerja, jangan gak makan dong. Kalau kamu sibuk banget, aku suapin ya. Pergi. Kak, Pergi. Kak. Maaf. Aku lagi bete banget sekarang. Perusahaan jalankan rencana darurat dulu. Masalah lainnya biar aku yang urus. Sayang, kamu tega banget ninggalin aku gini.
Kamu baik banget. Pasti istrinya nggak bakal ninggalin kamu. Dia cuma mau pakai cara ini, biar kamu tahu Gushi nggak bisa jalan tanpa dia. Maksa kamu untuk berdamai. Sekarang laporan keuangan Gushi cuma ada 400 miliar rupiah. Kontrak lainnya semuanya dibatalkan. Gushi kali ini beneran. Tenang aja. Aku akan selalu di sampingmu buat bantu kamu. Aku dengar pemegang saham pengendali di balik grup Muwan besok akan muncul di konferensi pers. Kalau kita bisa kerjasama dengan grup Muwan, maka Gushi pasti bisa melewati krisis ini. Tapi acara besok Gushi kita nggak diundang. Apa kamu punya cara buat dapetin undangannya? Kak, kamu lupa. Teman sekampungku kerja di grup Muwan sebagai manajer departemen pembelian, Joko Susilo. Kalau buat dapetin undangan, pasti nggak masalah. Anissa Permata bener. Aku harus selesaiin krisis Gushi dulu. Baru aku bisa fokus buat cari Cynthia Wibowo dan anaknya. Cynthia, kamu dan anak tunggu aku. Cynthia Wibowo. Meski nggak punya latar belakang atau status, aku tetap bisa bantu Kak. Pada akhirnya, siapa yang benar-benar berdiri di sampingnya? Sekarang asetnya terakhirku hanya tinggal 2 juta rupiah ini. Aku harus dapat kerja sama dengan grup Muwan. Kalau tidak, perusahaanku akan benar-benar hancur di tanganku. Anissa, kamu yakin manajer Joko ini bisa diandalkan nggak? Tentu saja. Manajer Joko. Datang nih. Manajer Joko. Sebentar lagi, mohon bantuannya untuk membicarakan kami dengan baik. Gampang. Ini temanku, biarin mereka masuk. Lama nggak ketemu ya? Ibu Cynthia, Anda belum tahu kan, orang-orang yang datang malam ini semuanya datang untuk pemegang saham pengendali grup Muwan yang misterius ini. Semua orang penasaran ingin melihat seperti apa sosok legendaris Anda ini. Dulu nggak tahu kalau kamu bisa ngomong manis gini. Ibu Cynthia, Anda bisa makan dulu di sini, aku mau lihat persiapan konferensi persnya sudah sampai mana. Silakan. Cynthia Wibowo. Sayang, akhirnya aku menemukanmu. Sayang, akhirnya aku menemukanmu. Kali ini keluarga Gunawan tidak termasuk yang diundang, kan? Sayang, kamu masih peduli padaku, kan? Bapak Gunawan, tolong perhatikan sikap dan ucapan Anda. Kita sudah bercerai. Kalau kamu terus begini, aku bisa melaporkanmu karena pelecehan seksual. Tidak. Sayang, aku tidak setuju untuk bercerai. Aku sudah tahu semuanya. Anak itu adalah anakku, kan? Pak Gunawan, masih berkhayal ya? Sayang, aku tahu aku salah. Semua ini salahku. Maafkan aku ya. Kumohon, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku padamu dan juga pada anak kita. Boleh? Dulu aku memang brengsek. Aku seharusnya tidak mengambil kalung mutiara itu untuk diberikan ke orang lain. Maafkan aku ya. Gunawan Wibowo, kita sudah bercerai. Sekarang kita sudah tidak ada hubungan sama sekali. Sadarlah. Jangan membuat semuanya jadi memalukan, oke? Tidak, aku tahu waktu itu kamu hanya sedang emosi. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak bisa hidup tanpamu selama ini. Pulanglah bersamaku, ya. Masih percaya kalau anak ini adalah anakmu? Akan kubuat kamu benar-benar putus asa. Surat persetujuan bayi tabung. Ini tidak mungkin. Kamu mau cerai denganku. Segala kebohongan kamu buat. Hubungan kita selalu baik. Bagaimana mungkin kamu melakukan bayi tabung? Sepertinya orang tua tidak bilang apa-apa padamu. Ya juga, hal seperti ini, mereka tidak tahu bagaimana mengatakannya. Itu wajar. Apa maksudnya? Aku belum pernah bilang padamu. Dokter bilang kamu tidak bisa punya anak. Tapi harga dirimu terlalu tinggi. Aku beritahu kamu. Kamu tahan. Jadi aku cari donor. Aku sepenuh hati memikirkanmu. Tapi hasilnya, kamu tunjukkan wajah aslimu padaku. Tidak mungkin. Kamu pasti berbohong. Apa maksudnya? Apa yang terjadi? Cynthia,
Kamu keterlaluan. Bagaimana bisa kamu fitnah kakak kelas seperti itu? Meskipun kakak kelas sebelumnya ada yang salah dilakukannya, kamu tidak boleh pakai kebohongan jahat seperti ini untuk menyakitinya. Gunawan Anissa Permata ini, meskipun karakternya bermasalah, tapi padamu dia tulus. Sayang, aku bersumpah aku pada Anissa benar-benar tidak ada pikiran sama sekali. Kamu punya waktu ini lebih baik pikirkan baik-baik bagaimana menyelesaikan krisis keluarga Gu. Apa maksudnya? Kak, aku tahu. Kamu ingin kakak kelas tahu. Keluarga Gu tidak bisa tanpa kamu, tapi tenang saja. Aku sudah hubungi pemimpin grup Muan. Asalkan bisa kerjasama dengan Muan keluarga, Gu pasti bisa lewati krisis. Hanya teman sekampungmu itu manajer Joko Susilo dari Departemen Pembelian. Kamu sebenarnya siapa? Ibu Cynthia, aku salah. Ibu Cynthia, aku salah. Joko Susilo. Kamu kenapa? Ibu Cynthia, aku salah. Kasihani saya. Kasihani aku, Ibu Cynthia. Joko Susilo, kamu kan manajer grup Muan. Kenapa kamu takut sama Cynthia Wibowo? Dia cuma mantan wakil direktur grup Gu. Bodoh. Dialah pemegang saham pengendali sebenarnya di balik grup Muan kita. Aku benar-benar celaka karena kamu. Tapi aku tetap harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku juga tidak tahu kalau di grup kita ada penghancur sebesar ini. Masa sih? Masa kamu bisa jadi penanggung jawab grup Muan? Kenapa? Kenapa semua hal baik diambil olehmu seorang? Cynthia, kamu bosnya Muan, kenapa tidak bilang padaku? Bilang apa? Bilang kalau grup Gu yang kamu banggakan berkali-kali bisa selamat karena sedekah istrinya. Kamu ini orangnya sangat gengsi. Kalau kamu tahu, kamu tahan, kamu hanya akan merasa semakin tertekan. Jadi, aku hanya bisa menyuruh grup Muan diam-diam memberi keluarga Gu 500 juta. Tapi tak disangka, malah dia yang mengacaukannya. Aku pikir suami istri itu satu kesatuan. Milikku adalah milikmu. Aku berkorban diam-diam, menjaga harga dirimu. Tapi apa yang kudapatkan? Kamu malah demi seorang pengganti yang tak ada apa-apanya dibandingkanku. Terus-menerus mencurigai, menuduh, dan mengkhianatiku. Wan, aku hanya merasa Anissa Permata masih muda, sifatnya polos. Karena itu, aku lebih menyayanginya sedikit saja. Bukankah kamu selalu merasa aku selalu menyasarinya? Hari ini akan kutunjukkan padamu, adik junior yang katamu polos itu sebenarnya berwajah seperti apa. Tenang saja, aku cuma pura-pura mau bunuh diri. Kak, ini tidak benar. Percayalah padaku. Kak Anissa Permata, dia benar-benar kakakmu? Tenang saja, aku cuma pura-pura mau bunuh diri. Gunawan Wibowo, dia sangat marah dan sedang bertengkar dengan Cynthia Wibowo untuk pisah rumah. Mereka bercerai, hanya masalah waktu. Kak, ijazahku itu palsu semua. Kalau bukan karena dia tampan dan kaya raya, aku sudah muak memanggilnya kakak. Nanti setelah aku jadi Nyonya Wibowo, aku akan pakai uang Gunawan Wibowo untuk mencari pacar muda lain. Kamu jangan percaya. Itu Cynthia Wibowo. Dia memfitnahku. Semuanya bohong. Kamu jangan percaya. Aku sudah sangat mempercayaimu. Kenapa kamu terus membohongiku? Kenapa? Bukankah kamu juga memanfaatkanku? Karena aku punya wajah yang persis sama dengan cinta pertama idealmu. Langsung kau tinggalkan istri dan anak. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Anissa Permata, kamu diduga memalsukan ijazah, menyuap, dan menjual rahasia perusahaan. Kamu dan Pak Joko Susilo bisa berintrospeksi di penjara dengan baik. Kak, tolong aku. Aku tidak bisa masuk penjara. Kalau aku masuk penjara, hidupku akan hancur.
Kak, Ibu Cynthia, kasihani aku, Ibu Cynthia. Ampuni saya, Pak Shen. Sayang, aku yang bodoh, aku yang buta. Makanya aku tertipu oleh Anissa Permata. Tapi aku bersumpah, aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa, apalagi aku tidak pernah berniat menikahinya. Gunawan Wibowo, kamu selalu bilang yang salah adalah Anissa Permata, tapi yang paling bermasalah adalah kamu. Kamu tidak bisa move on dari cinta pertamamu, dan memihak penggantinya. Dalam pernikahan kita, kamu pelin-pelan. Ya, kamu memang tidak dengan orang lain punya hubungan fisik, juga tidak selingkuh. Tapi lalu apa? Kamu tetap saja berkhianat. Tidak. Wan, percayalah padaku. Percayalah padaku sekali lagi. Aku janji. Aku tidak akan menyakitimu lagi untuk selamanya. Oke. Cermin pecah tak bisa utuh lagi. Air tumpah tak bisa dikembalikan. Sejak kamu memecahkan botol susu untuknya dan mengucapkan kata cerai padaku, kita sudah bercerai. Sejak kamu membawanya ke acara anak pesta bulan penuh, sejak kamu mempercayainya dan tidak mempercayaiku, pernikahan kita sudah mati. Gunawan Wibowo, kamu akan membayar perbuatanmu. Aku akan membuatmu dan perusahaan Wibowo menghilang dari industri ini. Ibu Cynthia, conference pers sudah siap. Bisa naik ke panggung. Halo semuanya, saya perwakilan dari grup Muan, Cynthia Wibowo. Aku sampai lupa. Dulu kamu juga seseorang yang begitu bersinar. Bapak Gu, ini buruk. Perusahaan resmi bangkrut. Mobil dan rumahmu semuanya dibekukan. Banyak pemegang saham sedang mencarimu kemana-mana. Ini salahku sendiri. Cynthia. Maaf,